Bulan Januari ini, beberapa lembaga survei telah mengeluarkan data elektabilitas para pasangan capres-cawapresnya. Salah satunya adalah indikator politik yang menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan 48,55%, Anies Mohaimin di peringkat kedua dengan 24,17%, serta Ganjar Mahfud di peringkat ketiga dengan 21,6%. Kalau kita lihat, angka yang dikeluarkan oleh indikator politik ini, Prabowo Gibran masih membutuhkan sekitar 1,5% lagi untuk menang satu putaran. Untuk itu, Nalar TV melihat ada peluang 1,5% ini terpenuhi di sisa waktu 14 hari ke depan, mengingat adanya sejumlah nama besar yang masuk ke barisan Prabowo Gibran. Tapi siapa aja sih mereka? Yang pertama adalah Erick Thohir, di mana Erick Thohir resmi menunjukkan dukungannya dengan menyambangi kediaman Prabowo di Kartanegara pada 21 Januari lalu. Erick mengatakan sudah saatnya ia menentukan sikap di Pilpres 2024 mendatang. Kenapa sih dukungan Erick Thohir ini menjadi penting? Nih ya, kalau misalnya kita lihat mundur ke belakang, beberapa lembaga survei, salah satunya indikator politik, mencatat bahwa Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 13,9% dalam bursa cawapres pada bulan September 2023. Bahkan, survei menunjukkan kalau misalnya Erick Thohir dinilai sebagai cawapres yang paling pantas mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Yang kedua, ada Khofifah Indar Parawansa. Pada 11 Januari lalu, Khofifah Indar Parawansa resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Serupa seperti Erick Thohir, dukungan Khofifah ini menjadi penting mengingat nama beliau juga masuk dalam bursa cawapres. Selain itu, Khofifah juga dianggap responden sebagai sosok yang cocok untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 di bawah Erick Thohir dan juga Gibran. Dan dukungan Khofifah Indar Parawansa juga dianggap menjadi salah satu variabel yang penting untuk mengamankan kemenangan Prabowo Gibran mengingat Khofifah saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Artinya apa? Artinya Khofifah adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Jawa Timur saat ini. Kalau misalnya kita bisa lihat survei terbaru indikator politik pada Januari ini, terjadi sedikit penurunan elektabilitas Prabowo Gibran pada awal Januari 2024. Di mana pada 1 Desember 2023, elektabilitas mereka berada di angka 53,4%. Tapi di 6 Januari 2024, angka tersebut turun jadi 48,2%. Oleh karena itu, dukungan Khofifah sebagai salah satu elit di Jawa Timur disinyalir akan meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Timur. Walaupun Khofifah adalah elit di Jawa Timur, dukungan Khofifah pada Prabowo Gibran itu nggak hanya berdampak di Jawa Timur aja, tapi di seluruh Indonesia, mengingat Khofifah adalah ketua Muslimat NU sejak tahun 2000. Dalam penelitian Silkania Suarizona dengan judul Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, memperlihatkan kalau misalnya jaringan Muslimat NU itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Khofifah demi menjadikan beliau sebagai Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Bahkan, penelitian dari Silkania Suarizona mencatat bahwa jaringan Muslimat NU itu dapat dijadikan sebagai mesin politik informal untuk memenangkannya di Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Artinya, Khofifah dengan Muslimat NU tentu dapat menjadi sebuah kekuatan untuk memuluskan langkah Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Nah, yang ketiga nih, yang masih sering kita dengar di media, Marwarar Sirait. Pada 19 Januari lalu, elit PDIP ini resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Marwarar Sirait dianggap menjadi salah satu tambahan kekuatan penting bagi Prabowo Gibran. Karena apa? Karena walaupun gagal di pemilu 2019, nama Marwarar Sirait itu sudah dikenal lama oleh publik dan telah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004. Nah, dan sebenarnya masih ada satu variabel kunci yang dapat memperkuat Prabowo Gibran untuk menang satu putaran di Pilpres 2024 mendatang, yaitu dukungan dari Joko Widodo. Kita tahu ya, secara tidak langsung Jokowi itu sebenarnya udah mendukung Prabowo Gibran. Mengingat narasi yang digunakan oleh Prabowo Gibran adalah keberlanjutan dan juga hubungan Prabowo dengan Jokowi yang akhir-akhir ini menjadi semakin harmonis. Bahkan ada indikasi bahwa Jokowi itu akan turut membantu Prabowo Gibran melihat Jokowi telah menjelaskan bahwa dirinya akan cawe-cawe dan bahkan turut mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan yang terpenting lagi, Jokowi juga telah menjelaskan bahwa hal itu bisa dilakukan karena telah diperbolehkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah, gimana nih menurut kalian? Akankah Prabowo Gibran menang satu putaran melihat adanya tambahan kekuatan seperti ini? Coba komen di kolom komentar ya.